akuntabilitas itu ada di dalam tata kelola sendiri. Jadi menjadi bagian ya, menjadi bagian. Jadi ada landasan organisasi, tata kelola organisasi, tata laksana organisasi, dan keberlanjutan. Antara pengelolaan dan pelaksanaan itu menjadi satu poin penting di situ. Nah, sebelum masuk ke tata kelola, saya punya menti lagi nih. Ada 35-an peserta ya di ruangan Zoom ini. Nih, apapun yang teman-teman pahami atau pikirkan saat ini tentang tata kelola, yaitu oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya ya. Jadi ini beragam. Jadi kalau kemudian muncul ya pertama kali kita misalkan kalau ditanya apa sih yang kamu pahami tentang tata kelola organisasi gitu, pasti yang muncul di pikiran pertama gitu. Ada soal mengatur, kemudian manajemen, ada soal struktur gitu, yang manajemen tentang mengatur roda organisasi, ada juga mengatur pengetahuan, kemudian bagaimana mengelola organisasi gitu. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang menjawab soal ada keterkaitan erat dengan manajemen itu sendiri. Saya stop. Jadi ini beberapa definisi ya tentang tata kelola itu sendiri gitu. Jadi kalau saya coba mengutip nih ada dari lima organisasi besar ya. Sebenarnya ada beberapa, ada banyak. Menurut World Bank ya, tata kelola itu sebuah kerangka kerja, pengambilan keputusan, pengawasan, dan akuntabilitas yang menciptakan kebijakan yang efektif dan memberikan hasil yang diinginkan dalam organisasi. Jadi, ujungnya adalah bagaimana mencapai tujuan organisasi. Kemudian UNDP ini, UNDP mendefinisikan tata kelola itu sebagai sebuah proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, responsif, efektif, efisien, dan adil untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan. Kemudian berdasarkan ISO, ini adalah sebuah ini penyusunan struktur, tanggung jawab, dan proses dalam organisasi untuk memastikan pencapaian tujuan dengan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kemudian menurut OECD ya, tata kelola itu adalah sebuah struktur dan proses tujuan organisasi ditentukan cara dan sumber daya yang digunakan. Nah, ini sebenarnya terkait dengan bagaimana melibatkan pengawasan perusahaan. Kenapa saya menuliskan perusahaan? OECD ini tidak hanya jadi memahami organisasi itu bisa juga dia selain nirlaba juga organisasi profit ya, bahkan juga organisasi pemerintah atau birokrat. Nah, kemudian pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap peraturan, dan keterbukaan kepada pemegang kepentingan. Nah, kemudian WHO itu mendefinisikan tata kelola ini sebagai sebuah kerangka kerja dalam organisasi yang mencakup kerjasama yang efektif dan keterlibatan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau kemudian mau ditarik ya dari organisasi besar ini yang mendefinisikan soal tata kelola, maka kemudian kita bisa menariknya nih hal-hal yang ada keterkaitan nih yang disebutkan masing-masing ya. Jadi tata kelola ini sebenarnya memainkan peran penting dalam mengarahkan dan mengendalikan organisasi agar mencapai tujuannya dengan cara yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Karena semua memang berujung pada bagaimana sebuah organisasi itu bisa mencapai tujuan organisasi. Berikutnya adalah ini. Jadi ini salah satu contoh ya. Jadi sebenarnya terkait dengan tata kelola organisasi sendiri saat ini sudah ada ISO 37000 ya. Kenapa kemudian saya menampilkan ini? Sebenarnya mungkin beberapa organisasi yang kemudian sudah mengikuti standar organisasi ataupun juga pernah ikut pelatihan soal tata kelola kayak gini. Nah, ini bisa menjadi rujukan yaitu. Nah,
ISO 37.000 bahasanya. Ini sebenarnya apa itu? Nah, ini adalah standar internasional yang menyediakan panduan untuk tata kelola organisasi. Jadi governance of organization gitu. Jadi ini sebenarnya sebagai rujukan ya. Kita pun bisa juga merujuk ini, bisa juga kita menggunakan apa yang sudah kita pahami karena sebenarnya tidak ada definisi baku terkait dengan tata kelola itu sendiri ya gitu. Jadi sebenarnya itu dikembalikan lagi ke apa maksud dan tujuan dari organisasi tersebut. Sama sebenarnya kemarin pembahasannya soal akuntabilitas. Jadi memang belum ada definisi baku soal akuntabilitas. Jadi masih siapa saja kemudian mendefinisikan soal akuntabilitas tergantung kemudian konteks masing-masing organisasi. Demikian juga soal tata kelola. Nah, menurut ISO ini, jadi ini ada 4 nih tujuan dan manfaatnya nih. Yang pertama adalah meningkatkan tata kelola organisasi. Jadi meningkatkan tata kelola organisasi ini yang seperti apa nih? Jadi ISO ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengelola organisasi dengan cara yang transparan, akuntabel, dan etis. Kemudian yang kedua, membantu memastikan bahwa keputusan dan tindakan organisasi sejalan dengan tujuan dan ekspektasi pemangku kepentingan. Nah, kemudian tujuan dan manfaat yang kedua adalah ini, meningkatkan kinerja dan nilai organisasi. Nah, seperti apa nih penjelasan dari meningkatkan kinerja dan nilai organisasi? Nah, ini terkait dengan mendorong penerapan praktek terbaik dalam manajemen risiko, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya. Kemudian membantu organisasi mencapai kinerja yang lebih baik dan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan. Nah, kemudian tujuan dan manfaat yang ketiga adalah memperkuat kepemimpinan. Jadi, memperkuat kepemimpinan ini bagaimana memberikan panduan bagi para pemimpin organisasi tentang bagaimana memimpin dengan integritas dan motivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, memastikan bahwa pemimpin memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola organisasi secara efektif. Kemudian yang keempat adalah mendukung keberlanjutan. Jadi mendukung keberlanjutan ini terkait juga dengan mendorong organisasi untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan mereka terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi, kemudian membantu organisasi berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Jadi kenapa kemudian tadi ini menjadi, saya mengingatkan kembali ya, jadi meletakkan soal kata tata kelola organisasi. Jadi organisasi ini jangan dimaknai hanya kemudian spesifik untuk organisasi nirlaba, tapi sebenarnya beberapa konsep ini memang dihadirkan untuk organisasi yang sangat beragam. Sehingga ketika kita membincangkan soal organisasi masyarakat sipil, maka kemudian kita bisa menarik dari beberapa konsep atau teori yang ada ya, dan itu dikontekkan kepada ataupun untuk menjawab kebutuhan organisasi masyarakat sipil itu sendiri. Jadi kalau di sini tadi muncul soal mungkin hal-hal yang kemudian sering dilakukan oleh organisasi yang profit kayak gitu ya, itu tidak masalah. Tapi bagaimana kita menariknya untuk kepentingan organisasi masyarakat sipil. Nah, saya ingin menegaskan di sini adalah bahwa di dalam ISO ini atau tata kelola, karena ini juga merupakan panduan untuk tata kelola organisasi ya, di dalamnya itu ada persoalan, ada soal akuntabilitas. Itu yang ingin saya catatkan yang pertama. Lanjut. Ini soal prinsip-prinsipnya. Jadi ISO ini, soal tata kelola organisasi ini juga ada 6 prinsip nih. Yang pertama adalah akuntabilitas. Jadi akuntabilitas di sini menurut ISO ini adalah organisasi harus bertanggung jawab atas dampak keputusan dan tindakannya terhadap pemangku kepentingan. Jadi di dalam ISO ini lebih pada kemudian tanggung jawabnya itu pada pemangku kepentingan ya. Jadi sebenarnya definisi pemangku kepentingan itu kan banyak ya, lintas multi stakeholder ya. Kemudian prinsip yang kedua adalah transparansi. Nah, transparansi ini organisasi harus menyediakan informasi yang cukup
dan dapat diakses untuk memastikan pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang tepat. Kemudian prinsip selanjutnya adalah soal etika dan integritas. Nah, organisasi harus beroperasi dengan integritas dan mematuhi standar etika yang tertinggi, yang tinggi ya. Nah, kemudian selanjutnya keterlibatan pemangku kepentingan. Organisasi harus melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan mempertimbangkan kebutuhan dan ekspektasi mereka. Kemudian ada prinsip pengelolaan resiko nih. Organisasi harus mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuannya. Kemudian yang keenam, soal kepemimpinan yang efektif. Ini para pemimpin harus menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang baik dan memotivasi karyawan untuk tercapainya tujuan organisasi. Nah, ini prinsip-prinsip tata kelola organisasi. Nah, di dalam prinsip ini sebenarnya ada, kalau kemarin kita sempat diskusi soal dimensi akuntabilitas ya, di situ ada soal transparansi juga, kemudian ada ngomongin soal evaluasi, dan itu juga menyangkut soal keterlibatan pemangku kepentingan. Nah, soal etika integritas juga masuk di dalam kerangka 4 dimensi akuntabilitas itu sendiri. Jadi ada irisannya sangat dekat sekali terkait dengan tata kelola organisasi. Nah, ini saya mau menggambarkan gitu loh bagaimana soal tata kelola ya. Jadi akuntabilitas itu ada di dalam tata kelola sendiri. Jadi menjadi bagian dari tata kelola organisasi. Jadi kalau menelisik lebih jauh soal akuntabilitas itu ada 4 dimensi ya, ada transparansi, partisipasi, evaluasi, mekanisme, dan juga umpan balik. Sesi 3 nanti kita akan mendalami nih contoh praktek-praktek akuntabilitas di organisasi masing-masing. Tapi saat ini kita sudah hadir juga nih Mas Sugi, nanti bisa memperdalam lagi. Jadi secara prakteknya seperti apa sih tata kelola organisasi nih dalam akuntabilitas kayak gitu. Nah, mungkin itu sebagai pemantik diskusinya. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Roni. Terima kasih. Baik, baik. Makasih banyak Mbak Wiwit atas paparannya. Teman-teman, saya kira kita udah memperoleh gambaran besar sekaligus jejaring makna sekaligus konsep dari akuntabilitas yang ternyata setemali pula juga dengan kalau kita lihat seperti yang di layar teman-teman bisa lihat itu, kemudian akuntabilitas selalu ada gambaran besarnya tata kelola. Nah, dari gambaran besar dan jejaring makna sekaligus konsep akuntabilitas itu teman-teman, kita coba lihat, tarik kembali pada titik secara operasional sekaligus praktik bagaimana akuntabilitas itu masuk ke dalam satu ruang sehingga kita bisa refleksikan ketika di organisasi bahwa akuntabilitas itu pertama dan terutama merupakan suatu nilai akar yang itu kemudian ada praktik-praktik tertentu yang hari ini akan kita sambung ke Pak Sugi. Silakan Pak Sugi untuk mengeksplorasi lebih lanjut secara praksis bagaimana akuntabilitas dan tata kelola organisasi. Silakan Pak Sugi. Baik, terima kasih Mas Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Saya diminta Mbak Wiwit memang menceritakan dari sisi konsep praktek ya, praktek akuntabilitas di dalam organisasi, tata kelola organisasi. Jadi sebelum masuk ke apa ke tadi sharing saya, mungkin yang saya akan angkat itu dari pengalaman ketika saya menjalankan Peranti, yaitu suatu alat untuk melihat pengembangan organisasi yang dibuat ya langsung oleh Yayasan Penabulu, dan mungkin teman-teman sebagian sudah mengenal tools ini ya. Nah, kalau dilihat dari tools itu memang cukup konseptual ya, tetapi sebetulnya itu praktek ya. Sebetulnya itu bisa dipraktekkan dalam organisasi kita masing-masing. Dan tools tersebut memang ketika saya
apa ya, memimpin sebuah organisasi itu digunakan ya, digunakan dengan cukup bisa digunakan dan dipraktekkan dan ternyata eh, apa namanya, bukan sesuatu yang abstrak, tapi sesuatu yang bisa dijalankan. Jadi kalau dalam tools itu eh, apa namanya, kita melihat organisasi itu kan terbagi atas 4 hal ya. Kalau kita lihat ya, jadi pertama orientasi organisasinya atau landasan organisasi, bagaimana organisasi itu punya mimpi-mimpi, punya mandat, punya imajinasi, punya nilai-nilai, visi misi itu ada di orientasi organisasi. Dan orientasi organisasi ini yang menentukan nantinya arah gerak dari organisasi tersebut. Nah, itu yang pertama. Tetapi tanpa kemudian apakah dengan nilai-nilai saja cukup gitu ya? Kalau kita lihat pembentukan organisasi kan kita bicara eh, kita mau ngapain, kita punya imajinasi apa, tetapi itu belum cukup. Maka yang kedua kita lihat tata kelola organisasi. Tata kelola organisasi bicara tentang bagaimana penata kelolaan ya dari organisasi itu sendiri. Tadi teman-teman sudah mengurai di Mentimeter eh, bagaimana cara mengelola organisasi. Berarti organisasinya gitu ya. Ya termasuk misalnya eh, bagaimana tata pengurusannya gitu ya, bagaimana pembagian kewenangannya, pembagian tugas dan fungsi, mekanisme pengambilan keputusan, legalitas organisasi, monitoring, evaluasi dan learning gitu ya. Jadi kita bicara tata kelola organisasi ya, artinya kita bicara tentang seperangkat yang tadi yang kita sebutkan dengan perspektif yang Mbak Wiwi tadi sampaikan, perspektifnya transparan, akuntabel, kemudian ada evaluasi dan juga mekanisme yang umpan balik. Jadi misalnya soal tata kepengurusan, itu salah satu aspek dari tata kelola. Jadi setelah tata kelola sebetulnya ada lagi tata laksana gitu ya, dibedakan oleh peranti itu. Jadi ada landasan organisasi, tata kelola organisasi, tata laksana organisasi, dan keberlanjutan. Nah, mungkin bisa dibuka slide saya Mas Anton ya, untuk bisa enak ceritanya gitu ya. Paling tiga bicara peranti tadi 4 komponen, tapi sambil 2 saja untuk membedakan antara tata kelola organisasi dan tata laksana organisasi. Jadi kelola organisasi sifatnya lebih ke organisasian, seperti tata kepengurusan. Yang kita lihat adalah bagaimana tata kepengurusan tersebut transparan, gitu ya. Siapa yang ada dalam tata kepengurusan, kemudian track recordnya jelas dan lain-lain ya. Kemudian juga sesuai dengan mandat dari organisasi. Nah, itu tata kepengurusan. Tata kepengurusan yang kedua akuntabel, kemudian juga tata kepengurusan itu tidak tidak lepas dari juga umpan balik ya dari. Jadi apa, satu komponen ini kita melihat dari 4 hal yang dikaji ya oleh Mbak Wi tadi, ada 4 poin tentang akuntabilitas. Kemudian bicara tata kelola juga bicara pembagian kewenangan. Pembagian kewenangan ini bicara tentang sebetulnya karakter organisasi kan berbeda-beda ya. Ada yang kalau kita bicara badan hukum ada 2, yayasan perkumpulan, atau bicara non badan hukum misalnya surat apa namanya yang terdaftar ya di pemerintah, itu juga bisa dikatakan resmi gitu ya. Nah, bicara dulu ya, 2 jenis organisasi, yayasan dan perkumpulan itu pun berbeda pembagian kewenangannya. Karena pembagian pembagian kewenangannya ada yang kalau yayasan itu pengurus, pembina, terus ada pengurus, pembina, pengawas. Kalau di eh, karena yayasan itu tidak berbasis keanggotaan. Nah, kalau perkumpulan itu berbasis keanggotaan. Artinya di situ ada mekanisme musyawarah anggota gitu. Jadi berbeda pembagian kewenangan itu. Sudah jelas langsung berbeda. Nah, pembagian kewenangan tersebut dibicarakan secara akuntabel dan transparan. Jadi kalau perkumpulan biasanya eh, seluruh organ yang ada di dalam organisasi adalah anggota gitu ya. Kecuali misalnya diminta ada putusan resmi misalnya gitu ya, penasehat atau pembina yang diminta memang oleh anggota untuk memberikan arahan gitu ya. Itu di dalam, tetapi memang dibicarakan secara transparan dalam organisasi dan membuka masukan-masukan dari eh, apa namanya, dari para pihak di dalam organisasi. Nah, tadi karakternya kalau perkumpulan memang anggota yang mempunyai ownership ya terhadap organisasi. Kalau anggotanya banyak ya 100, bisa 10 ya, ya 100 itu ya kita mintakan
kita minta suaranya begitu. Kalaupun ada 10 ya nggak apa-apa, 10 lebih lebih kecil ya. Jadi lebih kecil lebih besar itu tergantung dari organisasinya tersebut. Nah, itu yang kedua, pembagian wewenang. Jadi siapa berperan apa, wewenangnya sejauh mana. Jadi kelihatan di situ tidak kemudian si pengawas bertindak sebagai eksekutif, si eksekutif bertindak sebagai pengawas, ini kebalik-balik ya. Ini kewenangan itu harus seperti itu. Ini juga berkelindan dengan pembagian tugas dan fungsi. Gitu. Pembagian tugas dan fungsi juga harus jelas gitu ya, jelas, transparan, akuntabel. eh, Bicara tata kelola organisasi kan berarti tatanan organisasi dari pembina, pengurus, pengawas. Begitu ya, tatanan organisasi. Pembagian tugas dan fungsinya jelas, pengawas tugasnya apa, pengurus tugasnya apa gitu ya, pembina tugasnya apa. Kalau di yayasan udah cukup rigid ya nama-namanya. Dan kalau di Konsil LSM, saya juga pernah dulu gabung di Konsil LSM ya. Jadi namanya sleeping board, jadi ada namanya board tidur ya. Boardnya nggak mengetahui apa fungsi dan tugasnya begitu. Ini yang terkadang menjadi tantangan dari organisasi. Jadi membangun akuntabilitas dan organisasi juga tantangannya cukup besar ya, di mana kemudian kita juga harus ya nggak semua orang memahami bagaimana cara kerja organisasi, operasional organisasi gitu. Nggak semua orang, sehingga kita harus sering sharing, sering apa ya berdiskusi ya tentang bagaimana operasional dari sebuah organisasi. Bisa aja diskusinya dimulai dari perundang-undangan ya, kita ngambil perundang-undangan kemudian kita bahas. Tetapi juga kadang-kadang kita kan nggak se-strict itu ya. Untuk yayasan itu kan sebetulnya hanya menjadi badan hukum. Tetapi cara mengerjakannya harus demokratis gitu ya. Di sini kan dikatakan akuntabilitas tak bisa ditawar gitu. Jadi memang tak bisa ditawar gitu. Apa namanya, keputusan-keputusan diambil harus demokratis. Karena memang yayasan atau perkumpulan itu kan mekanisme, tapi caranya yang ya cara melakukannya dilakukan di dalam tentu dengan cara-cara yang demokratis, partisipatif, akuntabel gitu ya. Nah, yang ketiga mekanisme pengambilan keputusan. Ini memang sering sekali lewat ya di dalam eh, luput ya dari pelatihan akuntabilitas. Karena memang mekanisme pengambilan keputusan harus dilihat siapa yang mengambil keputusan, bagaimana caranya, prosesnya seperti apa, apakah diambil keputusan sendiri gitu ya di tingkat direktur misalnya, atau sebetulnya mekanisme pengambilan keputusannya di diperoleh melalui bottom up gitu ya, partisipasi dari organ-organ yang ada di yayasan, atau misalnya mekanisme pengambilan keputusannya kemudian si pembina atau pengurus ya tidak membuat sendiri tapi minta pelaksana atau eksekutif untuk membuat apa namanya, membuat perencanaan dan memutuskan gitu, perencanaan ataupun implementasi atau pelaporan kemudian memutuskan. Karena sebetulnya tingkat kalau dari yayasan, penguruslah yang sebetulnya yang mempunyai peran strategis di situ untuk mengurus seluruh organisasian yayasan. Pembina sih lebih bersifat mengarahkan bagaimana jalannya organisasi. Maka keputusan-keputusan penting di dalam kepengurusan seperti eh, tata kepengurusan, struktur gitu ya, struktur, kemudian pembagian peran itu pengurus yang mengesahkan. Bahkan eh, apa sistem penggajian segala macam pengurus supaya kemudian ketika di pelaksana itu eh, bisa berjalan dengan baik. Nah, kadang ada juga yang karena keterbatasan dana mungkin atau sumber daya ataupun karena memang pengurusnya mau ya, kadang-kadang pengurus menjadi pelaksana. Itu diperbolehkan di dalam undang-undang gitu. Dalam undang-undang boleh. Yang tidak boleh pembina gitu ya. Yang tidak boleh pembina, pengawas itu menjadi staf harian. Kalau pengurus itu boleh. Tapi di mana pengurus tidak bisa, maka pengurus bisa membentuk badan pelaksana. Kalau yayasan begitu ya. Kalau perkumpulan lebih lebih luas lagi karena pengumpulan tidak diatur secara rigid. Itu mengandung masih mengacu pada undang-undang zaman Belanda ya, Stabblad. Masih Stabblad dan undang-undangnya cukup umum ya. Cuman memang basisnya keanggotaan. Jadi keanggotaan memegang peran penting dalam perkumpulan. Nah, mekanisme pengambilan keputusannya juga
melalui mekanisme kongres apa musyawarah anggota gitu ya untuk mengambil keputusan gitu. Itu keputusan besar, tapi dibagi lagi keputusan-keputusan sifatnya apa harian operasional akan diambil oleh pelaksana yang ditunjuk melalui perwakilan anggota yang dipilih. Nah, itu mekanisme pengambilan keputusan. Dan kemudian tata kelola juga bicara legalitas organisasi, karena bagaimanapun eh, hukum di muka hukum itu yang akan ditanya adalah level di anggaran dasar dengan rumah tangga. Di anggaran dasar rumah tangga itu kan yang muncul nama-namanya pengurus pengawas ya, pengurus pengawas pembina gitu. Kalau di perkumpulan ada perwakilan anggota gitu ya. Itu muncul di sana. Sehingga memang legalitas organisasi juga menjadi bagian yang perlu transparan, perlu akuntabel, perlu ada mekanisme evaluasi begitu ya, evaluasi. Apalagi sekarang eh, kebijakan kita cenderung lebih fragile ya untuk dirubah-rubah. Jadi kita mesti lihat juga terus mengikuti perkembangannya sekarang ini tentang keorganisasian. Nah, ini yang perlu kita amati untuk penguatan tata kelola organisasi. Kemudian terakhir monitoring, evaluasi dan learning. Ini juga bagian yang utuh yang perlu di menjadi perhatian dari tata kelola organisasi yang akuntabel. Di mana eh, monitoring, evaluasi dan learning ini menjadi tugas sebetulnya dari organisasi untuk melihat sejauh mana pencapaian atau janji-janji dari organisasi terhadap mandat yang diberikan. Mandatnya bisa diberikan oleh publik ya, mandatnya seperti itu. Eh, Kadang-kadang menciptakan mandatnya besar, ya, visi misinya kan besar ya. Tapi memang itu yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi akuntabilitas kan bicara tentang kemampuan organisasi untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan kepada semua pihak. Jadi memang kemampuan-kemampuan itu yang memang perlu di apa dimiliki oleh organisasi, dan setiap elemen organisasi ini pun masih kira-kira ini masih elemen umum ya, tata pengurusan, pembagian kewenangan, pembagian tugas, pembagian pengambil keputusan, legalitas organisasi, monitoring, evaluasi dan learning. Ini masih tataran yang masih umum, tapi sebetulnya turunannya lebih banyak lagi. Misalnya pertanyaan sederhana aja misalnya, apakah board di tempat organisasi kawan-kawan Lokadaya misalnya bertugas setahun maksimal minimal ya 2 kali gitu. Apakah begitu? Itu pertanyaan yang paling mendasar tuh. Bertugas nggak? Misalnya berapat nggak? Melakukan rapat nggak? Gitu. Itu salah satu bentuk bagaimana kita merawat organisasi yang kita bangun. Jadi kadang ditinggalkan saja gitu. Jadi organisasi jalan saja nggak ada sesuatu yang eh, apa namanya ya pengurusnya kemana begitu ya. Kemudian pengawasnya kemana, pembinanya kemana begitu. Yang repot si pelaksana nih, yang sebetulnya bukan bagian dari organisasi gitu. Dia kan ditunjuk gitu. Tetapi kadang ya si pelaksana kadang merangkap menjadi pengurus ya, dari pengurus jadi bagian dari organisasi juga. Tapi lebih sering sih kebanyakan dipisah, lebih banyak begitu. Jadi kalau dibilang zaman dulu tuh apa satu kamar atau 2 kamar gitu ya. Nah itu 2 kamar dan 1 kamar gitu. Kalau 1 kamar berarti jadi merangkap gitu, pengurus merangkap pelaksana. Nah, tetapi akuntabilitasnya perlu dijaga gitu. Perlu dipastikan itu dijaga karena pengurus yang nantinya akan bertanggung jawab ya, akan bertanggung jawabkan ini kepada pembina, check and balance-nya begitu. Atau si pelaksana bertanggung jawab pada kalau perkumpulan berarti kepada musyawarah anggota gitu, yang dilaksanakan mungkin 3 tahunan begitu ya, agak panjang gitu. Nah, biasanya memang yang paling sulit adalah bagaimana kita memutuskan perencanaan bersama gitu, perencanaan bersama dalam organisasi secara transparan, akuntabel gitu ya. Ada mekanisme umpan balik, ada evaluasi. Ini yang memang terasa sangat sulit karena memang yang kita bicarakan ini cukup besar gitu, dan orang-orang ini kalau kita aktifkan board kan sebetulnya kalau boardnya 3 ya mending ya, kalau ada boardnya 5 gitu ya. Ada boardnya 5 berarti 5 kepala. Itu belum pembina, pembina lain lagi, misalnya 3 gitu. Board itu pengurus misalnya ya. Nah itu lebih banyak lagi. Itu mungkin teman-teman nanti punya ada sharing yang
dari teman-teman juga, dari kawan-kawan Lokadaya yang juga mempunyai eh, apa ya, pengalaman juga yang mungkin berbeda gitu, bisa kita sharing di sini ya, bagaimana membangun akuntabilitas di dalam tata kelola organisasi. Nah, yang di bawahnya tata laksana organisasi. Jadi tata laksana itu berbicara tentang prosedur-prosedur gitu ya, prosedur-prosedur yang biasanya kalau di organisasi disiapkan ya, disiapkan oleh si pengurus untuk dilaksanakan oleh pelaksana. Jadi misalnya prosedur SDM itu pasti ada, perlu ada. Prosedur data, informasi dan pengetahuan, prosedur komunikasi publik, prosedur keuangan dan administrasi, prosedur program dan lain-lain. Ini prosedur-prosedur lain lah yang mungkin berkembang ya, safeguarding, kebijakan pelindungan anak, begitu. Ada lagi di situ. Jadi lebih banyak lagi sebetulnya di tata laksana organisasi. Jadi tata laksana organisasi udah pada tahap melaksanakan gitu. Melaksanakannya bagaimana? Perlu prosedurnya, perlu perlu alurnya, perlu aturan main. Nah, di situ. Jadi tata kelola kita, saya misalkan ini basisnya dari Peranti ya, yang dirilis, yang dibuat oleh Penabulu. Jadi eh, tata kelola organisasi itu lebih pada pengaturan eh, organ-organ organisasi. Nah, di bawah tata laksana itu bagaimana organisasi melaksanakannya. Nah, ini yang mungkin juga perlu akuntabel gitu. Gimana kalau nggak akuntabel? Ya, ini kan sudah ada di sesi-sesi sebelumnya ya tentang manfaatnya akuntabilitas. Jadi memang akuntabilitas sangat ditunggu-tunggu gitu. Karena manfaatnya cukup penting untuk keberlanjutan organisasi, untuk promosi organisasi gitu ya, untuk organisasi bisa direkognisi oleh publik. Ini juga termasuk akuntabilitas. Jadi rekognisi itu penting, kemudian juga diakui di kemudian sekarang apalagi kita ke depan ada skema-skema internasional ya untuk keorganisasian civil society. Nah, kita juga perlu juga melihat dari seperti itu. Saya tetap sampai di sini ya. Mungkin nanti kita lanjut dengan diskusi lebih banyak ke teman-teman. Terima kasih, Mas Roni. Saya kembalikan ke Mas Roni. Baik, makasih banyak Pak Sugi. Dari apa yang disampaikan Pak Sugi, saya kira sekaligus menjadi satu refleksi juga bagi kita teman-teman. Apalagi kalau kita bicara akuntabilitas tadi yang sudah dibedarkan oleh Mbak Wiwit, bagaimana akuntabilitas itu juga ada dua domain yang tadi juga dijelaskan Pak Sugi, tata kelola organisasi dan tata laksana. Jadi antara pengelolaan dan pelaksanaan itu menjadi satu poin penting di situ. Nah, silakan teman-teman. Saya kira ini banyak peluang, banyak refleksi bersama, apalagi teman-teman sebagai pelaksana di OMS masing-masing, itu bisa sekaligus sharing, saling silang pengalaman, bagaimana di organisasinya, kaitannya juga dengan akuntabilitas itu sendiri. Bisa disampaikan secara lisan, Pak Lim? Oke, terima kasih Mas. Ya, silakan Karena Pak. kan ini pertanyaannya barangkali bagaimana kita buat transparansi dan akuntabilitas terhadap misalnya dampingan kita. Sementara kita di sana programnya sesaat misalnya, dan kita lembaga perlu juga misalnya untuk men-saving misalnya anggaran-anggaran kegiatan. Apakah ini termasuk salah satu juga dari bagian dari akuntabilitas itu? Terima kasih Mas. Oke, makasih banyak Pak Lim. Mungkin Mbak Wiwit dulu merespon, silakan Mbak. Ya, terima kasih. Jadi kalau ini kan keterkaitan dengan masyarakat ya. Jadi sebenarnya dikembalikan lagi nih, organisasi ini bergerak itu pasti ada tujuannya, tujuan yang ingin dicapai gitu. Nah, dari situ artinya ketika meletakkan akuntabilitas itu di dalam organisasi, dalam pengelolaan organisasi sampai kemudian dia bisa mencapai tujuannya itu, maka kemudian menjadi penting tuh untuk apa namanya menerapkan ya prinsip-prinsip entah nilai-nilai dari organisasi tersebut kayak gitu. Nah, kemarin kita sudah bersepakat nih akuntabilitas itu sebenarnya apa sih? Jadi untuk lebih mudahnya ya kita mengingat soal akar katanya aja, nanti kata dari pertanggungjawaban. Jadi apapun yang dilakukan organisasi ya kemudian penting gitu. Saya nggak ingin menggunakan kata wajib ya. Jadi penting untuk melakukan pertanggungjawaban. Nah, kemudian ditarik ini di tujuannya. Tujuannya pasti kan ingin menjawab
persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nah, itu artinya masyarakat berhak tahu dong soal apa saja yang dilakukan organisasi, apa yang sudah apa di perkembangan ya, karena bicara perkembangan itu bisa juga ke positif, ke kemajuannya, bisa juga kemudian apa perkembangan negatif ya, kemunduran. Jadi apa saja ya harus kemudian ya kalau kemudian mau transparansi ya apa saja kita harus sampaikan. Walaupun organisasi ini mau kemudian melakukan saving untuk keberlanjutan. Tapi kan kita tahu nih, kita harus menerapkan prinsip-prinsip saving. Karena kemudian saya yakin nih masyarakat juga paham nih, bisa membedakan organisasi profit dan non-profit. LSM ini kan salah satu contoh organisasi non-profit. Gimana sih cara mendapatkan uangnya? Ya lebih banyak kemudian ya kalau kemudian tidak mendapatkan dukungan ataupun bantuan dari pihak pendonor ya, pendonor itu bisa dari luar negeri, bisa dari publik kayak gitu, bisa dari donor domestik, dari pemerintah dan banyak banyak sumber-sumber yang bisa memberikan donor kayak gitu. Bahkan kemudian kita juga bisa memaknai bahwa dukungan terhadap organisasi itu tidak hanya berupa uang atau materi, tidak hanya didefinisikan sebagai uang, tapi bisa dukungan-dukungan yang lain, bahkan mungkin pinjaman kantor, kemudian pinjaman alat kantor, itu juga bagian. Nah, kalau tadi dikembalikan untuk menjawab ya tujuan organisasi, merealisasikan tujuan itu ya pada akhirnya organisasi itu berkewajiban kayak gitu penting kemudian menyampaikan apa saja perkembangan dari organisasi tersebut khususnya kepada masyarakat sehingga mereka kemudian bisa menjadi tahu kayak gitu. Nah, kenapa itu kemudian menjadi penting yaitu kalau teman-teman bisa buka podcastnya Infit ya yang membahas soal LSM itu banyak sekali muncul ini apa pandangan negatif gitu loh LSM suka malak kayak gitu uang bla 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 banyak sekali teman-teman nanti habis ini bisa atau mungkin sekarang spill sebentar lihat podcastnya Infit kayak gitu soal LSM gitu. Ternyata masyarakat sendiri masih banyak memberikan penilaian negatif tentang LSM. Kenapa bisa demikian? Yaitu tadi salah satu tugas dari organisasi masyarakat sipil soal transparansi, transparansi masuk di dalam akuntabilitas itu belum dijalankan sebagaimana mestinya. Sehingga kemudian wajar jika kemudian masyarakat apa atau publik kayak itu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut dan kecenderungannya disamaratakan atau digebiah-uyah kayak gitu. Ya udah kalau satu begini dia kan LSM gitu walaupun LSM fokusnya masing-masing itu disamakan. Itu kemudian berdampak lagi soal bagaimana image organisasi, citra organisasi kayak gitu. Nah, jadi kemudian kalau mau berorganisasi dengan memenuhi kaidah kayak gitu sesuai dengan tujuan organisasi dibangun, ya menjadi penting apapun itu ya kemudian transparansi, akuntabilitas itu kemudian harus diterapkan yaitu. Saya yakin terlepas organisasi itu mau di saving kalau kemudian disampaikan dengan eh, apa eh, dengan kemasan yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan masyarakat pun juga bisa memahami hal tersebut karena pada dasarnya masyarakat ini kan juga ini apa nilai kedermawanan orang Indonesia itu sangat tinggi gitu loh bahkan dia nggak dikasih laporan pun juga sangat dermawan gitu nah apalagi kalau kemudian ingin meningkatkan citra organisasi yaitu tadi menjadi penting menjalankan soal akuntabilitas mungkin itu nanti bisa dipertegas lagi oleh Mas Sugi. Silakan. Baik, makasih Mbak Wiwit. Silakan Pak Sugi untuk merespon ini dari apa yang disampaikan Wak Lim Muslim tadi. Silakan. Iya, penting banget nih. Jadi isunya memang bagaimana masyarakat dampingan ikut menyusun program dan juga dampaknya bagaimana ya savingnya gitu kan. Jadi saya sepakat tadi dengan Mbak Uli. Kita perlu juga transparan ya, akuntabel kepada masyarakat bahwa memang bukan untuk kita tapi untuk keberlanjutan organisasi. Jadi mungkin itu ya yang bisa kita apa namanya kita katakan. Tapi memang masyarakat masyarakat di mana masyarakat ikut menyusun program, saya pikir memang perlu gitu. Kenapa? Karena memang programnya kan untuk mengatasi persoalan-persoalan dalam masyarakat gitu.
Jadi masyarakat tahu gitu apa yang harus dilakukan sehingga konsultasi dan juga mengajak keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama. Jadi bukan program yang karena di atas meja begitu ya, juga harus melibatkan masyarakat. Bahwa kemudian minta ada pertanggungjawaban dan ada sesuatu yang memang perlu didiskusikan, saya pikir diskusi diskusi itu tidak akan kontraproduktif, justru produktif, justru konstruktif gitu. Karena diskusi dengan masyarakat yang secara terbuka, transparan, pasti nanti akan membuah hasil masyarakat akan mendukung dengan berbagai upaya-upayanya mereka. Kecuali kita datang dengan ya eh, dengan suatu agenda gitu ya, dengan suatu agenda ada project gitu datang. Tapi setidaknya kalau kita bangun dari dari masyarakat, bicarakan dengan mereka, mereka tahu sendiri apa yang mereka lakukan, kita kan sifatnya membantu ya, membantu di sana. Jadi kalau memang kita dibutuhkan ya kita jalan gitu masyarakat. Tapi kalau nggak dibutuhkan ya nggak apa-apa juga kan gitu. Jadi sebetulnya kita memang di organisasi masyarakat sipil ini eh, kita datang pada saat kita dibutuhkan. Dan dibutuhkan itu tentu kebutuhan itu bukan dari kita tapi dari yang kita dampingin. Belum tentu yang kita pikirkan itu sama. Jadi menyusun program bareng itu saya menyambut baik itu Pak Alim ya. Jadi bagus banget. Nah juga sebetulnya keterbukaan tadi ide dari Mbak Wiwit buka aja gitu. Saya pikir ya sudah saatnya gitu ya. Sudah saatnya bahwa kita juga menyatakan bahwa keberlanjutan organisasi penting bagi kitanya gitu. Karena kalau kita nggak kayak ya dulu-dulu memang tidak terasa janggal ya, tapi sekarang kan sudah banyak tuh apa ya gerakan-gerakan ya untuk solidaritas gitu, gerakan-gerakan pengumpulan dana, donasi dan lain-lain. Dan saya pikir ini salah satu bentuk dari upaya kita juga untuk merekognisi diri kita sendiri gitu. Diri kita bahwa kita juga butuh keberlanjutan organisasi dan itu dibicarakan juga dengan komunitas yang kita dampingi. Begitu kira-kira Mas Roni. Ya, makasih banyak Pak Sugi. Barangkali ada respon balik dari Wak Lim, dari yang disampaikan Pak Sugi, Mbak Wiwi tadi. Silakan. Ini Makasih ada Mas. kolom. Oh, oke. Ya, sama-sama Wak Lim. Pak Muslim, ya, matur nuwun. Makasih banyak. Silakan teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, saya Amel dari Masyarakat Transparansi Aceh. Kalau Mas Sugi udah pernah ketemu beberapa kali ya, tapi Mbak Wiwi Ya, belum nih kayaknya. Ini ingin sharing aja sebenarnya. Salah satu tantangan terbesar ya buat kita di perkumpulan yang kemudian melakukan kerja-kerja kemitraan, baik kemitraan dengan pemerintah, dengan masyarakat dan OMS lainnya juga adalah soal bagaimana menyamakan persepsi tentang akuntabilitas itu sendiri. Saya mengambil contoh seperti ini. Nah, kita ketika misalnya kita punya pengalaman untuk melakukan suatu program atau kegiatan bermitra dengan pemerintah misalnya, di situ kan ada kita saling sharing kan, sharing baik, sharing kegiatan, sharing budget dan sebagainya. Nah, di situ kita menemukan hal praktik-praktik yang memang sangat bertentangan dengan apa yang sudah kita budayakan di lembaga kita, itu kan. Misalnya, saya mau ambil contoh lah, soal pembelian, konsumsi dan sebagainya. Kalau kita kan real cost kan, atau actual cost gitu. Berapa kita beli, begitu kita catat, begitu kita laporkan. Tapi ketika ini kerja-kerja kemitraan, bekerja sama dengan pihak tertentu, mereka justru apa namanya menawarkan persepsi lain tentang akuntabilitas itu. Jadi barang beli 20, laporkan ke kita 28 gitu kan. Nah, ini kan hal-hal yang sangat bertentangan. Di satu sisi kita akan menunjukkan integritas perkumpulan kita kepada siapapun, karena kita tidak mau hanya gara-gara apa namanya menjaga perasaan orang lain, lantas image lembaga kita rusak gitu. Namun pada saat yang sama kita juga berhadapan dengan sebuah kerja-kerja yang membutuhkan kerjasama.
Ini kan jadi dilematis jadinya. Apalagi jika program ini kita laksanakan dalam jangka panjang, ini mungkin akan menimbulkan defek-defek negatif ketika kita membangun keharmonisan dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, pada posisi ini sebenarnya kita masih tidak konsisten dengan prinsip-prinsip di lembaga kita. Namun idealnya seperti apa nih Mbak Sugi atau Mbak Wiwit ketika kita berhadapan dengan kondisi seperti ini prinsip kita sebenarnya seperti apa yang lebih idealnya? Gitu aja Pak Sugi dan Mbak Wiwi. Makasih, Makasih. Mel. Ya, makasih. Silakan ini langsung direspon saja nih. Mbak Wiwit dulu. Silakan Silakan, Mbak Mbak. Wiwit. Why is that? Oke, terima kasih Kak Amel nih. Menarik ya, apalagi kalau ini urusan kerjasama dengan pemerintah nih, karena biasa tradisi mereka seperti itu. Nah, sebagai organisasi masyarakat sipil yang memang mau menerapkan nilai-nilai yang ada di organisasi untuk menuju akuntabilitas ya, tentu ya harus mempraktekkan nilai-nilai itu gitu loh. Ya harus berani menolak. Tapi begini, menolak boleh ya itu, tapi jangan kemudian mundur. Kalau mundur berarti kita kalah perang. Terus apa yang bisa dilakukan? Ya, kita harus berani atau berhasil, kalau berhasil susah ya, kita harus mampu mempengaruhi si pemerintah untuk merubah kebiasaan tersebut. Kalau kemudian kita stop, tidak bekerja sama dan tinggal lari kayak gitu, nah justru apa yang sejatinya harus dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil untuk melakukan perubahan itu tidak terjadi karena kemudian pemerintah akan terus-menerus seperti itu. Nah, sebenarnya ini kan tergantung pemerintah ini kan memang dia sudah punya budaya organisasi yang seperti itu. Tapi dengan pendekatan beberapa orang kayak gitu yang memang dia sepakat dengan kerjasama, kemudian yang egaliter atau akuntabel, pasti dia mau mempraktekkan nilai-nilai itu. Karena kemudian di pemerintah sendiri itu ada tradisi-tradisi. Sebenarnya mereka itu kan ada sistem perencanaan ya yang harus dibuat jauh-jauh hari kayak gitu. Nah, kalau kemudian di dalam perencanaannya itu mereka tidak atau karena kan ada beberapa pemerintah yang bergaya yaitu kayak pedagang gitu, aku membuat kegiatan ini kira-kira dapat untung berapa persen sehingga kemudian itu tadi seringkali terjadi memarkup itu banyak sekali praktek di pemerintah kayak itu. Tapi sebenarnya juga ada kemudian yang beberapa pemerintah perangkat ya itu kemudian menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas gitu yang memang dia transparan dan tidak ingin main-main seperti itu. Nah, kita sebagai organisasi masyarakat sipil yang punya tadi tugas yang selalu kedepankan ya soal perubahan itu, nah bisa mulai mendialogkan itu kayak gitu. Nah kalau kemudian itu dirasa karena udah terjadi ya, ya kemudian teman-teman bisa menolak atau biar saja itu yang mengelola mereka, bukan teman-teman kayak gitu. Jadi dana kalau mau mekanismenya seperti itu ya bisa dikelola oleh mereka. Jadi memang kegiatan bisa terjadi gitu loh. Tapi kemudian tadi siapa melakukan apa, siapa punya peran apa kayak gitu. Nah, itu bisa disepakati. Yang penting itu didialogkan dan kita juga harus paham bagaimana mekanisme perencanaan dari perencanaan dan anggaran dari pemerintah sehingga bisa memberikan masukan-masukan supaya kemudian kita tidak lari jauh dari prinsip dan nilai organisasi. Karena kalau kemudian hal-hal seperti itu kita tolerir kayak gitu, kita amini kayak gitu, ya udah pada akhirnya ya kita hanya nilai-nilai yang ada di organisasi, mungkin perjuangan awal dari organisasi ya sedikit demi sedikit akan tergerus kayak gitu karena kemudian itu tadi kerjasama yang kemudian orientasinya ya hanya berbasis output saja gitu, tidak memikirkan soal bagaimana kedepannya atau keberlanjutannya itu. Kalau kan kadang kita lupa memikirkan juga soal keberlanjutan internalisasi nilai-nilai organisasi di dalam diri kita gitu. Kalau kemudian selalu memaklumi hal-hal yang kemudian memang bertentangan dengan nilai-nilai organisasi. Makanya kemudian ada beberapa organisasi masyarakat sipil yang kemudian memang sejak awal dia sudah menyatakan saya independen, saya tidak mau kemudian bekerja sama dengan pemerintah karena kemudian saya motivasi. Iya nggak masalah gitu. Tapi juga ada yang kemudian masuk ke dalam karena kemudian penting untuk ditemani supaya mereka kemudian bisa melakukan perubahan karena sama-sama juga yang menerima manfaatnya adalah masyarakat. Mungkin itu Mas Sugi silakan mau menambahkan. Oke, terima kasih. Sedikit aja sih sebetulnya
tadi Mbak Wid katakan kita memang perlu perjuangkan nilai-nilai kita ya. Jadi tidak supaya apa sebetulnya supaya kita berbeda gitu dari organisasi lainnya. Jadi kalau kita memang memperjuangkan itu dalam arti bukan menolak terus mundur ya. Kita terus terus di dalam circle itu gitu supaya kemudian circle-nya itu relasinya itu nggak toxic gitu ya. Toxic toxic relation. Jadi kita berupaya menumbuhkan budaya nilai transparan, akuntabel. Meskipun sekarang mungkin belum dipakai gitu ya, tapi setidaknya promosi tentang nilai itu terus kita lakukan. Karena pada dasarnya sebuah nilai itu kan harus kita yakini dulu. Kitanya sendiri jalanin dulu gitu, yakinin. Yang kedua, kita praktekkan gitu. Praktekkan paling enggak dari organisasi, paling enggak dengan mitra-mitra kita yang mau gitu. Nah, yang ketiga kita promosikan gitu. Promosikan berarti keluar yang lebih luas lagi. Jadi sebuah nilai akuntabilitas, transparansi kita yakini dulu. Kecuali kita yang tidak yakin, kita jadi ikut dari racun tadi gitu ya. Jadi toxic relation jadinya. Jadi kita yang keracunan gitu. Bukan pihak pihak lain yang harus kita eh, benahin gitu atau kita kita eh, obati gitu ya. Tapi justru kita yang terkena racun tersebut. Dan bahkan pandangan mereka nanti jadi berbeda. Kalau dengan kita saja dia bisa begitu, maka sebetulnya dia bisa tidak perlu kita gitu. Dia bisa membuat organisasi lain yang memang tidak punya eh, ya nilai-nilai yang kita jalankan saat ini. Karena organisasi begitu banyak ya. Bahkan nanti citra yang dari Mbak Wi tahu banget itu bahwa LSM banyak juga yang memang melakukan kayak begitu ya. Sehingga citra LSM terus menurun. Padahal sebetulnya organisasi yang begitu tuh yang tidak punya memang perjuangan itu yang kita lakukan. Tapi ini bukan berarti kita menolak habis gitu ya mundur. Itu perlu strategi. Perlu strategi. Jadi strateginya kita perlu dekatin, kita perlu engage gitu terus menerus karena kita sadar bahwa kondisi itu ada gitu ya ada dan nyata gitu kadang-kadang di atas meja loh gitu jadi ini juga perlu kita ya kita pertama kalau mereka di atas meja kita dorong mereka di bawah meja gitu ya nah setelah itu dalam waktu ada berapa jeda lagi kita dorong mereka nggak ada sama sekali gitu jadi itu yang kita memang bertahap kita dalam mengubah transformasi sosial ini kan paling tidak ada tiga hal yang kita rubah. Satu kebijakannya, kedua pelembagaannya, ketiga budayanya. Jadi kebijakannya udah ada, udah misalnya kebijakannya. Pelembagaannya udah ada KPK, ya kan, udah ada BPK dan budayanya gitu yang belum. Karena kebijakan advokasi itu bukan hanya kita mengubah kebijakan saja, tapi juga kita mengubah budaya untuk melaksanakan kebijakan tersebut gitu supaya bisa jalan. Nah, ini situasinya memang kita sadar sudah bawaan gitu ya, yang bukan bawaan. Sudah terjadi saat ini gitu. Sudah terjadi saat ini. Saya dengar juga beberapa kasus ya di atas meja gitu terang-terangan. Jadi nggak kayak dulu masih malu-malu gitu. Ini terang-terangan. Nah, kita buat di malu gitu. Malu dulu. Gimana caranya menekan malu? Baru setelah itu baru hilang sama sekali. Ini mungkin yang bisa kita lakukan ya secara untuk perjuangan transformasi sosial ke depan. Oke, makasih banyak Pak Sugi, Mbak Wiwit. Tiga poin penting tadi soal transformasi sosial kebijakan, kelembagaan, dan budayanya. Dan saya kira poin yang disampaikan Bang Amel tadi sudah terjawab ya Bang Amel ya? Atau ada pendalaman lagi dari apa yang disampaikan Mbak Wiwit sama Pak Sugi? Silakan Bang Sudah, Amel. sudah terjawab sebenarnya, tapi kami nggak tahu ya apakah ini sok prinsip atau apa gitu kan. Nah, kalau kami sih nyata-nyata aja sebenarnya, nyata-nyata aja kalau memang ada uh, apa namanya warna-warna seperti itu yang ditawarkan oleh mereka, kita langsung tolak itu kan, Ya. langsung tolak. Nah, memang di satu sisi kan kita nih agak apa ya, agak terbeban dengan misalnya pesan-pesan di atas kita, misalnya kita yang penting kan programnya jalan, kemitraan berlangsung kan, nggak usah
nggak usah kritis-kritis sekali lah soal itu. Ini kan jadi beban juga bagi kita kan. Kalau kami sih nggak mau tahu soal itu. Kalau memang itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah kita praktikkan, kami tolak itu. Terlepas, tapi ternyata ketika terus berjalan, ternyata mereka ngikuti kita juga sebenarnya. Yes. Bisa jadi mereka mancing-mancing kita. Ini bisa jadi ini bisa diajak, ini bisa enggak ya gitu kan. Sebenarnya pancingan mereka juga. Tapi kalau kita mau konsisten dengan apa yang penting kan nilai-nilai yang di lembaga kita kan memang nilai-nilai yang sudah diakui oleh masyarakat bahwa memang kita kan nggak macam-macam gitu. Dan kita pun menawarkan sesuatu yang prinsipil itu mereka nggak bisa bantah karena memang gitulah adanya kita. Gitu aja Bang. Mantap. Oke, makasih banyak Bang Amel. Silakan kawan-kawan, bisa Halo, langsung. Ya, silakan kawan dari Perkumpulan Walasia. Silakan langsung ya, saja. makasih Bang atas waktunya. Ini tadi sempat dengan apa ya, Mas Oki ya, eh, mungkin menggambarkan kondisi lembaga di Wallacea ya. Mungkin agak berbeda dengan penjelasan tadi Mas Oki. Kalau membagi dua tata kelola dengan tata laksana. Nah, kalau di kami, karena memang kami NGO daerah yang mungkin sebelum ini ya belum sebagus kawan-kawan yang lain. Eh, itu tadi membagi tata kelola dengan tata laksana. Nah, kalau kondisi di Walasea yang menjadi pengurus itu juga adalah anggota Walasea gitu. Nah, pertanyaan saya adalah terkait dengan eh, persoalan apa aturan-aturan legalitas yang apa yang standar operasional kayak misalkan harassment itu eh, atau kebijakan terkait perlindungan anak apakah itu harus dirumuskan di tingkat board ataukah cukup dengan pelaksana saja gitu. Karena kan sekali lagi bahwa kami hanya ada dua struktur. Yang pertama board itu adalah badan pengurus harian dan yang kedua adalah pelaksana harian. Inilah yang pengurus. Tetapi keseluruhannya adalah merupakan anggota perkumpulan gitu. Saya kira itu yang terkait dengan pembagian peran ya. Kira-kira apakah posisinya sudah benar? Kalau yang selama ini itu kami masih merumuskan bersama. Tadi Kadang ada dua apa Kak? Tadi BP Badan Pelaksana Harian sama pelaksana harian. satu lagi apa? Cuma dua bang, dengan anggota. Anggota. Jadi BPH dan anggota ya. Ya BPH itu adalah board, Board. kemudian pelaksana harian itu adalah pengurus harian Berarti atau tiga. pelaksana harian. Berarti tiga ya. Tiga dengan anggota, anggota Satu perkumpulan. boardnya, yang Ya, kedua pengurusnya, yang ketiga ya, anggota. ya. Anggota itu maksudnya adalah keseluruhan kita, karena kan kita berbasis anggota bang, Iya, iya, perkumpulan. iya. Ya. Nanti saya minta Mbak Wiwit karena kaunsil perkumpulan ya Mbak. Jadi mungkin bisa sharing dulu. Nanti saya Ya. nambah. Nah, kemudian yang kedua persoalan misalkan Monep ya kan gitu. Hmm. Apakah Monep ini itu menjadi program oleh DPH ataukah gimana untuk melaksanakan itu? Kalau yang sementara ini kami lakukan adalah misalkan Monep-Monep program itu pelaksana harian membentuk tim baik itu diambil dari BPH maupun dari anggota Walasia yang eh, siap untuk melaksanakan itu. Yang jelas dia tidak bagian dalam sebagai pengurus atau bagian dalam program gitu. Saya kira itu dua. Yang pertama tadi itu persoalan siapa yang berhak kira-kira untuk membuat polisi organisasi atau standar operasional terkait hal-hal seperti perlindungan Harassment, anak, perlindungan anak. harassment Ya. dan sebagainya. Apakah dia harus dibawa dalam musyawarah anggota atau bagaimana? Ya. Itu bang. Ya, makasih banyak Bang dari kawan-kawan dari Perkumpulan Walasia. Saya kira ada dua pertanyaan ini. Silakan Mbak Wiwit untuk merespon terlebih dahulu nih soal SOP tadi. Silakan Oke. Mbak. Ya, nih
Padahal Mas Ugi juga alumni dari Konsil nih. Iya, tapi kan masih Oke, terima kasih. Jadi kita mau analisis Walasea nih. Kak, saya mau nanya, berarti Walasea ini perkumpulan ya? perkumpulan ya, Mbak. Oke. Perkumpulan Ya, Kumpulan. konselor. perkumpulan. Nah, kalau perkumpulan berarti puncuk puncuk tertingginya itu paling atas itu adalah kongres. Kongres Iya, berarti anggota. Itu yang harus kongres. kita pahami ya. Kita letakkan dulu nih. Anggota itu adalah di pucuk pimpinannya. Nah, tadi disampaikan nih, kalau salah nanti tolong dikoreksi. Badan boardnya dan juga pelaksana harian itu berasal dari anggota. Nah, Ya, benar. Benar. Nah, ini sebenarnya agak tumpang tindih ya, ya boleh nggak masalah kayak gitu. Tapi kemudian biasanya si board kayak gitu memang diambil dari bisa juga dari luar kayak gitu, bisa juga dari anggota apapun di sana itu yang penting ada komponen itu. Nah, kemudian soal pelaksana harian. Nah, ini yang agak sedikit tumpang tindih ya, karena kemudian pelaksana harian ini juga berasal dari anggota gitu, bukan sebuah Mandat. iya, maksudnya tim tersendiri di luar karena sebenarnya tim inilah yang akan melaksanakan si mandat dari kongres itu gitu. Nah, ini kan sebenarnya kayak jeruk makan jeruk ya ada di dalamnya ya, Iya, jeruk di dalam jeruk kayak gitu, iya, dalam lingkaran itu sendiri. Nah, sehingga kemudian itu juga mungkin sangat bias dan juga mungkin sulit juga kayak gitu. Nah, tapi dalam konteks tadi sebenarnya terkait dengan siapa sih yang berhak membuat policy itu. Sebenarnya biasanya policy itu bisa dibuat draftnya oleh si pelaksana harian. Nah, pelaksana harian gitu setelah bikin draftnya gitu nanti dikonsultasikan nih. Karena tadi semuanya berasal dari anggota kayak gitu. Nah, di boardnya bisa dilibatkan di dalam penyusunan SOP ataupun apapun itu kebijakan organisasi bisa dilibatkan. Tetapi untuk mengakui persetujuan tertinggi itu ada di anggota gitu. Kalau mungkin hanya sekedar organisasi ini Walasea harus harus punya nih soal standar perlindungan anak, standar kekerasan terhadap perempuan dan sebagainya. Nah, ini bisa diselesaikan bisa dibuat oleh pelaksana harian, kemudian dikonsultasikan oleh si boardnya, atau mungkin bisa untuk mungkin ada kekurangan SDM bisa juga melibatkan bersama-sama board ya kayak gitu. Tapi memang semuanya harus diinisiasi oleh si pelaksana harian. Jadi pelaksana harianlah yang kemudian mungkin lebih banyak yang merumuskannya. Maksudnya bukan merumuskannya ya, menyusunnya kayak gitu. Nah, tapi kemudian kalau itu bukan sebagai keputusan penting organisasi gitu, kalau kayak standar gitu, nah itu sebenarnya nanti tetap harus dilaporkan ke si anggota karena harus ada mekanisme sosialisasi. Tapi kemudian ada beberapa mungkin kebijakan organisasi yang memang itu butuh keputusan si anggota itu sendiri gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda ya. Kita harus melihat produk kebijakan itu. Tapi kalau tadi yang ditanyakan adalah soal mungkin SOP perlindungan anak, itu saya pikir itu cukup dari pelaksana harian yang membuat, dikonsultasikan atau melibatkan boardnya, kemudian nanti disaring ke anggota. Karena kalau sifatnya perkumpulan kayak gitu, anggota pun bisa mengadopsi apa yang sudah disusun oleh Walasea kayak gitu. Jadi prosesnya seperti itu gitu. Tapi terkait dengan mungkin kebijakan-kebijakan tertentu gitu, ada yang kemudian memang harus diputuskan di tingkat kongres gitu. Itu terkait saya tarik lagi ke tata kelola organisasi. Kalau itu menyangkut tata kelola organisasi tadi memang harus diputuskan melalui mekanisme kongres. Misalkan nih mau merubah ADART kayak gitu, mau menambahkan apa kayak gitu. Nah, ini harus kemudian pengesahannya itu ada di kongres itu, ada di pertemuan anggota. Eh, Mungkin itu silahkan nanti Mas. Termasuk tadi ada Monef ya. Monef, Monef, Mbak. Nah, Monep pun juga sama karena ini kan Monepnya saya nanya nih, ini Monep programatik atau Monep kelembagaan? Nah, Yang kan kelembagaan, Mbak. oke, kalau Monep kelembagaan kayak gitu, nah ini kan yang melakukan si orang dalam ada orang luar kayak gitu, ada eksternal atau internal gitu loh. Kalau kemudian internal hanya untuk memantau ya sebenarnya kan
proses monitoring dan evaluasi. Monitoring itu bisa dilakukan dengan membaca dokumen ya, on the track dokumen ya, dokumen laporan-laporan kayak gitu, seperti apa kayak gitu, itu juga bisa bagian dari Monef kayak gitu. Tapi kemudian ada yang kemudian untuk harus turun lapangan ya, outreach-nya ya, untuk melihat seperti apa sih perkembangannya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan oleh si pelaksana harian. Pelaksana harian itu punya mandat ya, di dalam kongres itu pasti punya keputusan apa saja sih yang menjadi peran dan tanggung jawabnya si pelaksana harian ya gitu. Nah, kalau itu tidak keluar dari si mandatnya itu ya sebenarnya tidak masalah kayak gitu. Nah, hasil monepnya itulah nanti yang kemudian bisa dilaporkan ke boardnya dan juga kemudian ke seluruh anggota kayak gitu. Jadi kalau dalam konteks perkumpulan harus dilihat kembali mandat si pelaksana harian itu apa kayak gitu. Mungkin itu, silakan Mas Sugi. Iya, itu dari perspektif perkumpulan ya. Nanti kalau yayasan kan sebetulnya tertingginya itu pembina. Nah, cuman untuk pengambilan keputusan ada di pengurus yang perlu dikonsultasikan ke pembina. Jadi memang mekanisme apa konsultasi ini itu mekanisme akuntabilitas supaya check and balance jelas karena pengurus saja sudah cukup bisa mengesahkan SOP yang bisa dilaksanakan harian. Karena yang tertera di buka hukum adalah yang ada di ADRT. Jadi ketika SOP itu jalan maka itu menjadi harus dilaksanakan oleh seluruh organ dalam organisasi. Kalau direktur saja kurang kuat biasanya. Kalau direktur biasanya untuk SOP yang lebih teknis ya soal waktu kerja. Kalau kalau yang sifatnya lebih ke apa kebijakan perilaku, mengatur perilaku ini memang didorong dari tergantung dari tingkatannya tadi Mbak Wi sudah bilang juga. Tingkatan produknya apa gitu. Kalau emang mengatur perilaku semua ya kita harus ke atas ke board gitu. Kalau di yayasan. Tapi kalau memang hanya mengatur kecil-kecil ya penempatan staf atau apa itu kan bisa dilakukan di eksekutif. Nah, begitu. Tapi ke masalah draftnya, biasanya sebagian besar eksekutif yang nyiapin. Nanti yang mengesahkan itu nanti didiskusikan di dalam organisasi. Sejauh mana rentang apa namanya penerapannya. Apakah cukup di lingkungan staf, eksekutif, atau di lingkungan yang lebih luas dari organisasi. Ya, kira-kira untuk yang mau sama aja Monef juga begitu ya. Monef dalam kerangka ini kan pembelajaran dari organisasi dan itu kan sebagai modal bagi pengurus ataupun teman-teman di pelaksana untuk merumuskan eh, periode ke depannya seperti apa gitu ya. Jadi perencanaan ke depannya itu memang perlu dasar-dasar dari bacaan yang sudah ada. Jadi pembelajaran itu gunanya untuk melihat perspektif ke depan. Begitu Mas Roni? Oke, Pak. Ya, ya, makasih banyak Pak Sugi, Mbak Wiwit. Kita Oh, masuk ke, silakan teman-teman jika ada pertanyaan secara lisan, tapi sebelum itu ada Boleh ya? pertanyaan dari para mitra, Mbak Wiwit dan Pak Sugi, dari definisi akuntabilitas tadi, ada salah satunya tentang umpan balik. Bisakah sharing untuk penerapan umpan balik yang efektif? Selama ini kami mencantumkan di website dan ada nomor telepon yang bisa dihubungi penerima manfaatnya, stakeholder atau pihak lainnya. Mohon maaf tidak bisa open mic karena hujan deras di sini. Saya kira banyak tempat sedang hujan deras ini. Silakan ini, Mbak Iwit, ada pertanyaan dari para mitra. Silakan. Oke, terima kasih. Nah, ini eh, sering ya semua orang organisasi kayak gitu memasang kayak gitu untuk memberikan umpan balik. Atau kalau bahasa saya di sesi sebelumnya itu kalau dulu itu memasang kotak masukan kayak gitu, dikasih kotak. Nah, masukan kayak gitu. Nah, artinya ketika kalau mau merujuk pada konsep akuntabilitas kayak gitu, umpan balik itu tidak hanya kemudian kita mengumpulkan saja apa-apa saja yang diberikan masukan atau mungkin dikritik oleh respondennya ataupun stakeholdernya kayak gitu, tapi kita juga harus menjawabnya kayak gitu. Jadi kadang kan ada yang kemudian mengumpulkan aja, collecting kayak gitu, nanti diidentifikasi kayak gitu, terus dipraktekkan, oh organisasi harus begini. Tapi kemudian ada juga hal-hal yang memang harus direspon secara langsung kayak gitu. Nah, itu harus dilakukan. Jadi kita harus memahami apa sih sebenarnya makna di balik umpan balik itu gitu. Nah, ini dikembalikan ke organisasi. Jadi organisasi menaruh umpan balik itu seperti apa definisinya atau makna atau tujuannya itu untuk apa gitu loh.
Kalau kemudian tujuannya hanya ingin mengidentifikasi masukan, ya berhenti sampai identifikasi masukan. Tapi kalau kemudian kayak gitu tujuannya memang soal transparansi dan akuntabilitas itu, maka organisasi berhak memberikan respon gitu tentang terkait dengan apa-apa saja masukan yang disampaikan oleh stakeholder. Karena kan sebenarnya kalau melihat definisinya umpan balik, umpan itu kan memberikan masukan, balik juga harus memberikan respon gitu. Responnya bisa langsung, apun tidak langsung. Tidak langsung itu seperti apa? Tidak langsung itu bisa kemudian diintegrasikan di dalam programatiknya, program-programnya, mungkin perbaikan yang sebelumnya. Oh, kemudian tolong dong libatkan perempuan lebih banyak ya. Kemudian diakomodir organisasi, kemudian melibatkan kelompok sasaran perempuannya lebih banyak. Nah, apa yang sudah dilakukan untuk merespon umpan balik itu kemudian tadi bisa disampaikan juga kalau kemudian ini kan sudah punya ada website ya, jadi bisa disampaikan responnya juga ke website. Oh kemarin masukan dari ini, kemudian kita sudah mengintegrasikannya di dalam ini gitu. Jadi proses dialognya itu tidak satu arah gitu, tapi kemudian dua arah walaupun metodenya berbeda. Metodenya melalui umpan balik tadi, mulai masukan kemudian bisa kemudian direspon. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Roni. Silakan Mas Sugi. Silakan Pak Sugi, Oke, soal umpan balik Pak Sugi. ya saya pikir imbal balik ini kalau kita bicara tata kelola tentu dibukanya untuk melihat atau menerima masukan-masukan terkait tata kelola organisasi. Di tata pengurusannya misalnya kan nanti dilihat di umpan balik misalnya aja kok dalam struktur ada orang ini gitu ini kayaknya dari dulu perusak lingkungan nih gitu ini bisa kasih masukan gitu ya jadi itu terkait organisasinya atau misal terindikasi kasus kekerasan dan macam-macam ya itu dibuka di dalam umpan balik organisasi tapi kadang juga ada organisasi yang menerapkan umpan baliknya sampai ke kegiatan. Apalagi kalau di website kan mudah ya kita buka aja satu kegiatan apa artikelnya gitu kan. Terus di bawahnya kita buka komen. Nah, di situ kan juga bakal ada komen tuh. Nah, kalau ada komen ya tentu kita akan jawab. Begitu juga kalau Instagram misalnya. Teman-teman kan kadang-kadang pakai Instagram tuh menampilkan kegiatan. Itu memang disitulah banyak komen-komentar yang memang di situ bisa ngelihat respon dari publik seperti apa begitu. Tapi dalam kaitan tata kelola, saya pikir perlu juga ya tadi membuka ruang-ruang masukan bagi pengelolaan organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme pengelolaan program, mekanisme monep dan lain-lain itu welcome aja. Saya pikir bisa ruangnya bisa di website atau bisa bisa apa namanya eh, ya meminta ya secara langsung kepada orang-orang tertentu gitu ya untuk meminta masukan selain dari dibuka ke publik dan itu saya pikir mekanisme itu perlu tapi bagaimanapun disepakati ya dalam organisasi yang mekanisme apa yang kita pakai ini gitu supaya kita akuntabel kepada anggota gitu kepada member kita kepada apa apa namanya organ-organ atau orang-orang di organisasi baik yayasan maupun perkumpulan maupun tidak kedua-duanya gitu ya itu memang eh, sedapat mungkin kita bicarakan begitu. Oke, makasih banyak Pak Sugi, Mbak Wiwit. Kita masih ada waktu kawan-kawan sekitar 25 menit. Silakan jika ada respon pertanyaan lewat lisan ataupun tertulis, silakan teman-teman. Silakan, silakan. Nah, ada kondisi hari ini, Bang, kan banyak nih orang-orang atau teman-teman kita lah yang aktif di perkumpulan SFM yang gencar-gencarnya mempraktikkan atau menebarkan prinsip-prinsip tata kelola dan akuntabilitas. Nah, kemudian kan sekarang kan banyak yang sudah bergabung ke katakanlah instansi pemerintah dan sebagainya. Nah, ini kan ada dua tantangan sebenarnya, ada dua dinamika sebenarnya. Yang pertama, kalau memang dia itu bergabung ke instansi pemerintah yang memang sudah sangat terstruktur, lantas dia mempraktikkan apa yang sudah dipraktekkan di lembaga dia selama ini, itu kan kayak berbenturan gitu kan.
sering berbenturan, jadi sulit jalan. Saya melihat banyak seperti itu. Terus yang kedua, ada kondisi misalnya, katakanlah ada seseorang yang kemudian menjadi bagian dari pemerintah desa, atau BPD katakanlah. Kemudian di situ kan banyak dinamika yang terjadi. Nah, apakah yang idealnya bagi kita ini, apakah kita langsung tancap gas untuk mempraktekkan apa yang sudah kita lakoni selama ini, atau memang kita harus punya sedikit strategi pelan-pelan, tapi pelan-pelan itu juga bisa mengaburkan nilai-nilai kita sebenarnya. Ini sebenarnya strategi yang paling efektif seperti apa untuk menyikapi kondisi seperti ini. Terima kasih. Oke, makasih banyak Bang Amel. Ini saya kira pertanyaan reflektif ini. Silakan Mbak Wiwit bisa merespon ya. Silakan. Terima kasih. Ini saya jadi bertanya balik. Jadi tadi kalau kita bekerja di organisasi masyarakat sipil sudah mempelajari, sebelum mempelajari ya, organisasi masyarakat sipil itu sudah punya prinsip dan nilai. Nah, prinsip dan nilai itu hanya sekedar di atas kertas atau memang itu sampai diterapkan oleh organisasi itu. Kalau kemudian hanya di atas kertas, jawabannya kalau kemudian ada yang pindah ke pemerintah, ya dia bisa prinsip nilai itu ya hanya lewat saja gitu. Tapi kalau kemudian prinsip dan nilai itu memang dipastikan itu menjadi roh dari organisasi, maka pasti akan ada yang nyambung nih. Ketika bicara prinsip nilai itu menjadi roh dari organisasi, maka organisasi ini isinya kan perkumpulan banyak orang. Berarti kan harus dipastikan banyak individu di dalam organisasi itu menerapkan dan mempraktekkan prinsip itu gitu. Sehingga kemudian itu menjadi budaya organisasi. Jadi kelihatannya nih, kalau Bang Amel ini dilihat dari luar itu tidak hanya Bang Amel secara individu, tapi itu sudah melekat organisasinya gitu. Nah, itu akan tercermin di sana gitu. Nah, kalau organisasi ini berhasil menanamkan nilai dan prinsip itu terimplementasi di tingkat individu, maka kemudian ketika ada individu anggota dari organisasi itu keluar, maka bisa dipastikan nilai dan prinsip itu masih ada gitu loh, dan itu bisa dipraktekkan, diterapkan. Tapi kalau kemudian lembaga hanya kemudian oke, organisasi ini punya prinsip ini. Ada soal keadilan gender, ada akuntabilitas, transparansi, hanya sekedar disampaikan tetapi tidak pernah didialogkan dan dimaknai bersama, ya selesai gitu. Ya udah hanya jadi pengetahuan organisasiku punya 5 prinsip nih, ini gitu. Jadi kami pada saat diundang dan bicara organisasi, dia akan menggebu-gebu. Tapi ketika organisasi itu punya mekanisme bagaimana prinsip dan nilai itu hidup di masing-masing anggotanya, ya itu secara otomatis akan menjadi ya terimplementasi dari setiap sikap dan tindakan di anggotanya, di individu yang ada di organisasi itu sendiri. Ya. Karena kita nggak bisa melepaskan nih ketika bicara organisasi ya cerminan yang bisa dilihat dari luar itu ya individu-individu. Bagaimana nilai dan prinsip itu diterapkan ya kita bisa lihat dari individu-individu. Nah kemudian siapa sih yang bertanggung jawab untuk terus kemudian membumikan nilai dan prinsip organisasi itu. Nah, sehingga kan biasanya nih kalau kemudian itu sudah terinternalisasi itu akan jadi budaya organisasi. Jadi kemanapun lulusan dari organisasi itu keluar, dia akan mencerminkan nilai dan prinsip itu. Kalau kemudian dia menerimanya ya. Kalau menerima, nah kalau kemudian dia menerimanya hanya pada saat di organisasi karena konformitas ya, karena supaya kemudian bisa dianggap atau diakui menjadi warga organisasi tersebut, beda lagi gitu. Tapi kemudian kalau dia menyetujui secara individu, ya gitu, secara pribadi bahwa itu adalah memang sebuah pilihan yang baik kayak gitu ya, itu akan tercerminkan. Kalau dia keluar dari situ pun itu juga akan terpraktekkan kayak gitu. Nah, ini soal jadi nggak usah khawatir soal dinamika organisasi, itu hal yang wajar ya di dalam perkembangan organisasi, pasti akan ada keluar masuk anggota ataupun staf, itu hal yang wajar gitu. Nah, tapi mungkin itu harus dimaknai positif gitu loh. Jangan kemudian dilihat
oh kaderisasi kita gagal dan sebagainya. Kalau sampai terjadi pikiran itu gitu loh, berarti memang ada apa-apa di organisasi tersebut. Maksudnya ada apa-apa itu ada sesuatu yang belum berjalan di organisasi. Karena sebenarnya kan dinamika organisasi ya kayak kehidupan itu pasti akan ada silih berganti ya, akan ada yang mundur maju kayak gitu, hilang kayak gitu, timbul tenggelam itu hal yang wajar kayak gitu. Nah, kalau tadi soal ada di contoh di ini ya dinamika yang terjadi di apa pemerintah desa ya prakteknya sebenarnya kuncinya hampir sama kayak gitu. Jadi itu tadi bagaimana nilai dan prinsip organisasi itu menjadi budaya organisasi dan kemudian itu dipraktekkan oleh masing-masing anggota. Silakan Mas Suki kalau mau menambahkan. Kayaknya cukup lengkap dari Mbak Wiwit. Jadi memang saya sepakat. Oke. Jadi transformasi sosial ya berarti kita mengubah termasuk salah satunya budaya. Bukan hanya kebijakan saja atau bukan hanya membentuk lembaga-lembaga ya untuk penguatan akuntabilitas atau transparansi tanpa budaya dirubah itu nggak bisa berjalan. Ini bukan bicara organisasi ya, bicara tentang warga negara. Jadi kita semua, baik organisasi maupun pemerintah maupun perusahaan, itu semua kan warga negara ya. Jadi kita membentuk masyarakat lah gitu. Jadi tanpa kita mengubah budayanya, tentu dimanapun berada, ya dia akan membawa nilai-nilai yang memang tadi yang tidak dipraktekkan hanya cuman di bibir saja gitu ya, hanya jargon. Itu aja Mak Ya. Roni. Baik, makasih banyak Mbak Wiwit, Pak Sugi. Barangkali ada respon balik, Bang Amel, silakan dari yang tadi disampaikan. Oke, jempol ya. Oke, berarti ya, Bang Amel ya. Baik, silakan teman-teman. Kalau belum ada, saya ada pertanyaan yang cukup menggelitik ini, Mbak Wiwit sama Pak Sugi, soal bagaimana mendudukan akuntabilitas. Kalau tadi kita mempercakapkan soal intraorganisasi, itu kaitannya mendudukan akuntabilitas dengan interorganisasi. Jadi artinya dengan organisasi-organisasi lain dalam konteks perebutan sumber daya ini. Biasanya kan organisasi antar OMS itu kalau solid ketika sumber dayanya itu ada ruang perebutan yang sama, tapi seringkali juga itu membuat upaya mereka sehingga ada intrik di situ, ada dinamika kalau tadi disebutkan oleh Bang Amel. Mungkin posisinya itu seperti apa Mbak Wiwit, Pak Sugi? Silakan. Nggak masuk duluan ini. Ya, oke. Eh, saya rasa itu dua hal yang agak beda ya, Mas Roni. Satu akuntabilitas, yang kedua interorganisasi, jadi relasi organisasi. Relasi organisasi dibacanya memang banyak faktor ya, bukan hanya akuntabilitas, bisa jadi juga masalah resources, bisa jadi masalah yang lain-lainnya. Jadi sebetulnya banyak faktor kalau interorganisasi, relasi gitu ya, terus juga kedekatan stakeholder, banyak lah, wilayah kerja gitu. Jadi memang agak beda dengan akuntabilitas yang kita maksud. Jadi kita maksud di sini akuntabilitas kan kemampuan organisasi dalam mempertanggungjawabkan keputusannya dan tindakannya gitu ya kepada setiap orang, termasuk kepada organisasi lain. Jadi kita mempertanggungjawabkan keputusan yang kita ambil, begitu. Jadi kalau kita tadi mengambil keputusan, kita mendukung keadilan gender, maka ya memang itu yang memang harus dipertanggungjawabkan. Mana dong buktinya, begitu ya? Tadi Mbak Wit udah cerita tuh. Kalau Anda memperjuangkan keadilan gender, buktinya mana? Gitu. Oh, saya buktinya ada gitu. Saya kan menaruh itu di website. Oke, bisa di website dong. Gitu. Harus dalam praktek gitu. Praktek kehidupan nyata sehari-hari, buktinya ada kesetaraan. Kemudian dalam kantor kita buat SOP yang lebih setara antara perempuan dan laki-laki dan keadilan gender ya di situ ya. Dan juga jenis kelamin yang lain. Nah, itu yang memang perlu kita kristalisasi ya. Kita yakini, kita jalankan, kita kristalisasi. Nah, berbeda konteks nanti dengan interorganisasi. Kalau menurut saya ya, organisasi saya pikir di tema bahasan lain. Silakan Mbak Wit. Ya, sepakat kalau ini soal hubungan ya komunikasi antar organisasi kayak gitu. Jadi kalau tadi mau soal akuntabilitas sudah dijawab oleh Mas Sugi ya. Tapi kemudian bagaimana sih saya sih mungkin nggak supaya nggak salah terkait soal inter tadi ya organisasi dalam konteks mungkin
udah disinggung ya perebutan sumber daya. Nah, sebenarnya tadi saya kembalikan ya lagi ke apa bahwa organisasi itu bergerak itu kan pasti untuk keberlanjutannya kayak gitu. Nah, tapi kemudian harus ada dasarnya. Dasarnya apa nih?